Klik ini lagi, NIB lagi. Ini lagi. Nah ini yang kayak gini tuh harus nonton sampai selesai ya, dari awal sampai akhir. Kalau nggak bingung kalian. Ya betul. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita mau ngasih tutorial yang ini bener-bener bakal bermanfaat banget ya. Betul. Karena akan ada kaitannya dengan apa nih, Jis? Dengan NIB dan OSS. Dengan NIB dan OSS. Jadi NIB dan OSS ini biasanya sangat berguna buat para pelaku usaha UMKM ya. Iya, dan sekarang kita mau bikin tentang penambahan bidang usaha dalam NIB. Mantap. Oke, tapi sebelum itu ya, aku mau ngejelasin dulu. Barangkali ada yang baru nonton channel ini ataupun baru lihat ini channel apa nih. Nah, jadi channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain, yang dimana kita tuh sering ngasih tips, ngasih video tutorial, terus inspirasi bisnis, ya berkaitan dengan bisnis sampai praktek menggunakan desain untuk bisnis. Desain untuk bisnis kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, terus ya desain apapun ya. Desain sosial media ataupun mau dibantu untuk perizinan NIB-nya atau daftar merek gitu, bisa menghubungi Kebun Desain. Ah ya, nomornya ada di deskripsi ya, nomor di WhatsApp video, ya. iya. Itu biar langsung cepet aja. Tapi kalau pengen nanya-nanya di kolom komentar bisa kayak gitu ya. Tapi kalau pengen order biar cepat langsung ke admin WA aja kayak gitu ya. Oke, lanjut nih Jis. Kita ada tutorial yang tadi sebutin ini gimana dulu nih? Iya, jadi dalam bisnis itu kan kadang ada namanya pengembangan. Contoh di Kebun Desain aja nih, kita ternyata nggak cuma untuk desain, tapi kita juga membantu dalam perizinan kayak gitu. Terus membantu dalam hal misalkan jadi seminar bisnis kayak gitu. Nah, pengembangan itu kategori bisnisnya kan beda, bidang bidang bisnisnya beda. Nah, bisa ditambahkan ke NIB. Oh, gitu. Pantesan ada yang nanya waktu itu, Bang, bisa ini enggak kategorinya ditambah NIB saya? Oh, kayak gitu ya. Ya, jadi dan itu tanpa merubah nomor NIB yang lama. Jadi NIB-nya masih yang lama, cuman penambahan kategorinya bertambah gitu seiring dengan berkembangnya bisnis kalian. Iya, contohnya mungkin tadinya bisnis makanan, terus tiba-tiba nambah pengen bisnis ke restoran. Ya, kayak gitu ya. Soalnya bisnis makanan rumahan dengan restoran beda ya. Ya. Oke. Kayak gitu. Atau misalkan dari makanan basah jadi snack misalkan. Oh, gitu. itu juga beda ya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat aja tutorialnya itu kayak gimana sih, Jis? Oke, kita langsung ke komputer aja. Oke, seperti biasa kita langsung ke situs oss.go.id. Dan ini live ya, maksudnya saya belum nyoba sama sekali sebenarnya. Iya. Kita juga pengen nambah ya. Ya, kita juga pengen cari tahu lah gitu ya. Kayak gimana menu-menunya, karena banyak juga teman-teman yang nanya di kolom komentar di video-video sebelumnya. Itu banyak yang error juga. Ya, apakah ini akan error atau enggak nih ya? Ya, ini langsung aja masuk ke akun OSS yang kita punya. Lagi proses masuk dan langsung masuk, masih loading. Nah, kalau udah masuk itu kita ada kotak-kotak ini nih di dashboardnya. Kalau udah dapat NIB-nya ya? Ya, kalau udah bisa cetak. Terus dari sini kita langsung ke menu di atas aja nih. Ada perizinan usaha nih yang kedua. Habis itu ada pengembangan. Klik pengembangan. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa pengembangan usaha akan menyebabkan perubahan data NIB namun tidak mengubah nomor NIB-nya. Oke. Nah, langsung aja dari sini klik tombol kiri di atas ini ada tombol tambah bidang usahanya apa. Nah, kita klik aja. Nah, setelah muncul gini, kita klik dulu yang biru yang ini, pilih bidang usahanya. Klik dulu. Nah banyak error tuh di sini, teman-teman itu. Nggak bisa memasukkan bidang usaha karena nggak muncul di sininya. Kita coba kalau kita bisa nggak ya gitu. Oke, ada utama. Ya, dia ada utama, ada pendukung. Apakah pengembangan ini contoh kita misalkan jadi konsultan bisnis ya.
kita pendukung aja karena utamanya kita jasa desain logo dan itu ya gitu. Iya. Jadi kita tuh punya bisnis utama yang sekarang itu bidangnya pendukung atau justru mau jadikan utama kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau kita sekarang kondisinya adalah mendukung usaha utama kita kayak gitu ya. Ya, betul. Klik aja pendukung. Nah, ini udah muncul lagi. Coba konsultan. Nah, ini bisa muncul ya. Beruntung banget ya kita muncul. Konsultan apa nih? Kita coba cek dulu aja ya bidang ininya ya. Oh, nomornya ya? Nomornya biar enak. Kalau nyari di situ soalnya jadi kurang apa namanya? Kurang luas lah bacanya kita karena kadang nggak muncul gitu. Nah, ini tuh biar nomor apa kategori ya? Ya, kita bisa pertama ke situs OSS lagi. OSS lagi. Kalau pengen lihat idenya bidang usahanya. Nah, terus ke informasi. Nah, terus pilih yang ini paling atas nih. Klasifikasi baku lapangan. KLBI ya? KBLI. KBLI. Ya, nanti muncul bidang-bidangnya, langsung tulis atau search aja di sini, misal apa bidangnya kayak gitu. Contoh kita konsultan. Oh, ada banyak konsultan apa nih kita nih? Keinsinyuran. Kalau nggak jangan yang itu deh, ini aja jasa pendaftaran. Nggak ada pendaftaran. Jadi kebun desain itu mau buka bisnis pendukungnya adalah kan karena banyak tuh ya, banyak yang order minta didaftarin. Minta bantuan untuk didaftarkan mereknya. Nah, kita mau menambahkan jasa mendaftarkan merek tapi ternyata nggak ada KBLI-nya gitu. Tidak ada kategorinya gitu ya. Kita cari sesuatu yang mendekati gitu ya. Ya, mendekati. Kita cari dulu yang mendekati. Perizinan juga nggak ada lagi nih, perizinan. Calo coba aja, calo. Nah, mungkin ini ya. Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis. Nah, ini yang akan mendekati aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Kegiatan broker hak paten. Itu bukan ya, coba ya. Tapi itu agak mendekati sih. Ini kali ya pelatihan kerja bisnis mungkin bisa. Tapi lebih ke pelatihan sih di situ. Nah, ini. Nah, masuk nih. Kelompok ini mencakup kegiatan pengajuan dan pengurusan permohonan dan kegiatan yang terkait di bidang kekayaan intelektual meliputi paten, hak cipta, merek. Ya. Ya kan? Iya. 69103. Harus, nah itu nih di sini tuh kita harus pinter-pinter. Ya, harus pinter nyari-nyari. Tadi kan kita ketika search merek kok nggak ada, ternyata ada di sini gitu. Iya. 6903. Kita coba 69. Nah, ini. Kok malah yang ini? Nah, sekarang bisa kan? Bisa terisi tuh. Ya. Apa ini ke utama aja ya? Jadi tadinya harus diganti tuh ke yang utama. Enggak, kemarin saya dapat info katanya kalau ininya tuh harus seluruh katanya. Cuman di sini jadi nggak seluruh gitu. Seluruh maksudnya? Kalau di awal pembuatan yang di B, jadi di kolom ini tuh pilihannya seluruh. Di kolom ini yang ruang lingkup kerjaan, seluruh. Maksudnya redaksinya kelompok ini? Enggak ada kelompok ini, langsung aja seluruh dia tulisannya. Nah, kata dia kalau pengen semua KBLI-nya tercetak dalam ini B, di sininya harus seluruh, kata dia. Jadi masuk gitu ya semuanya ya.
Cuman ketika saya tadi klik ternyata bukan ini. Bukan seluruh tuh. Tapi malah sama dengan ini rinciannya. Iya. Mungkin coba ganti lagi yang nggak apa-apa lah. Mungkin yang tadi udah diganti. Yang utama sama juga. Sama juga. Kita coba aja dulu ya. Oke, coba dulu lah. Nah, ini. Ini tinggal klik aja. Oh, ini di sini ternyata. Seluruhnya ada di sini ternyata. Deskripsi kegiatan usaha seluruh. Iya, di sini ternyata. Oke, habis itu kalau udah diisi semua ini, lanjut ke tambah produk dan jasa di yang tombol biru. Oke. Oke, di sini ada lainnya, dipilih aja jenis produknya. Jasa pendaftaran merek, jasa konsultasi merek. Atau dibedain ya? Enggak sama gitu. Ininya dulu mungkin RP. Kapasitas per tahun itu per tahun kita mampu berapa gitu orang gitu ya kapasitasnya ya. Kita bisa 10 mungkin 10 orang pas. Nah, kita coba simpan. Habis itu klik selesai. Nah, ketika udah selesai langsung ada pemberitahuan kayak tadi sama tidak merubah nomor. Klik OK. Habis ini kemana nih? Ini kali ya. Oh, ini yang ini kadang nggak kelihatan gitu buat UMKM, apalagi teman-teman UMKM itu daftarnya pakai HP. Ya, jadi nggak kelihatan. Ini komputer aja kita masih kadang kelewat. Tadi kan bingung ya mau ngapain lagi gitu. Tombolnya ini nggak ada, nggak muncul. Nah, harus diklik dulu ini, baru muncul yang lanjut. Nah, setelah ini langsung proses yang ini, proses perizinan berusaha. Nah, di sini ada pernyataan mandiri. Oke. Di checklist aja. Habis itu lanjut. Nah, ini draftnya, kita lihat di draftnya. Di draftnya udah ada 2 ininya. Oke, ada 2. Langsung ini centang juga yang ini. Karena kalau nggak dicentang dia akan kayak gini terus. Tulisannya ada draftnya. Terbitkan ya. Langsung klik terbitkan. Yang hijau. Oke. Tidak terjadi apa-apa. Loadingnya udah beres tapi layarnya masih di sini. Ini gimana nih? Klik lagi gitu ya. Coba. Tidak ada juga. Oh, itu Jis, download itu Jis. Enggak, kalau download ini nanti yang ininya di download. Download ini draftnya ya? Download draftnya. Kita reload aja deh. Coba ya, reload dulu. Nah, ini nih seninya ngulik yang kayak gini tuh. Nah, kalau di reload balik lagi ke yang tadi. Kita coba cek dulu apakah udah masuk ke NIB atau belum ya. Tadi kan udah, soalnya udah proses, udah berhasil gitu. Cuman layarnya diem aja gitu.
Udah terbit ternyata tuh. Oh iya. Iya, udah terbit. Udah 2 ya. Kita coba cetak. Oh, jadi kalau tadi misalkan tidak terjadi apapun, bisa balik ke sini ya? Ya, bisa balik ke sini, terus dilihat ininya. Dilihat apakah udah terbit atau belum. Nah, ini NIB-nya nggak bisa di-download nih. Pop-up-nya? Pop-up-nya nggak muncul lagi. Kita coba ini aja deh, keluar dulu deh. Ya. Keluar dulu. Kita keluar dulu ya. Ini yang ya harus sabar lah yang kayak gini. Keluar dulu, masuk lagi. Klik ini lagi, NIB lagi. Ini lagi. Nah, ini yang kayak gini tuh harus nonton sampai selesai ya, dari awal sampai akhir. Kalau nggak bingung kalian. Ya, betul. Nggak boleh di skip-skip nonton yang kayak gini mah. Masih ngeblank juga yang di Masih sini. ngeblank Masih juga. Coba ke ini, ke menu pelacakan. Nah, ini juga nih buat pemerintah nih, ya bikin web itu yang jangan down-down kayak gini lah. Ya, tuh. Kayak gitu ya. Ini masih loading terus. Coba pakai browser lain aja deh. Oke, kita siasatin pakai browser yang lain. Oke, kita udah berpindah browser dari Google Chrome ke Microsoft Edge. Kita coba langsung login aja. Tadi udah berhasil, cuman untuk cetak NIB-nya bermasalah. Nggak muncul PDF-nya ya. Nah, ini juga banyak terjadi di orang-orang ya. Ya, banyak teman-teman UMKM yang mengalami hal yang sama. Udah ini nih, tapi nggak bisa dicetak. Udah, kok ini nggak muncul pop-up-nya dan sebagainya kayak gitu. Bahkan ada yang nanya, kira-kira jadwal di Google Chrome kapan ya Bang? Bener aja katanya. Iya. Itu kan nggak bisa nggak bisa diprediksi. Ya kan kita ngasih, kan banyak tuh tutorial kita yang soal ini gitu ya. Kita sering ngasih saran itu, coba ganti browser kayak gini nih, ganti browser. Terus ada yang nanya, kira-kira buat di browser ini jadwal benernya kapan? Ya, kita juga nggak tahu, kita juga nyoba ini kan gitu. Nah, sama kayak tadi ya, ke sini terus ke NIB. Oke, langsung cetak aja. Oke. Nah, ini ada nih, mantap. Kalau udah ini langsung di download aja. Download dulu ya. Karena kita printnya belum dihidupin, kita download aja biar aman. Biar aman, biar bisa di print berulang dan nggak perlu login lagi. Karena takutnya ketika login lagi nanti error lagi, yang lebih baik diamankan dulu gitu Pak. Nah, surat yang kayak gini tuh fungsinya kalau ditunjukin ke orang tuh ke siapa sih, Jis? Ke dinas apakah ke apa gitu? Di sini ada ininya, di sini ada tulisannya. Nih fungsinya. Untuk persiapan operasional atau komersial kegiatan usaha. Jadi kita udah punya izin, misalkan ada dari RT RW nih, ini udah izin belum? Ini udah ada NIB-nya gitu. Ya, kalau misalkan ada acara dari pemerintahan gitu ya, ada undangan UMKM sekota Karawang. Ya. Tapi yang legal mereka bakal cek tuh, wah ini belum ada izinnya, kamu harus bikin dulu izin. Nah, kita mah udah aman. Nah, NIB juga ini kalau di sini kan ditulis untuk persiapan, mungkin bisa jadi untuk persyaratan untuk perizinan yang selanjutnya gitu. Iya. Kayak mungkin bikin badan usaha atau yang lain gitu. Terus di sini ada juga untuk operasional, artinya kalaupun misalkan kita nggak lanjut ke perizinan yang lainnya, terus mengoperasionalkan sesuai dengan yang bidang usaha ini, ya nggak apa-apa pakai izin ini gitu. Dan atau komersil kegiatan usaha kita gitu. Jadi dijual kegiatan kita gitu. Iya, dan juga biasanya yang kayak gini tuh punya NIB tuh bisa berfungsi buat dapat dana hibah dari pemerintah ataupun dana apalah gitu. Lumayan gitu. Makanya bikin. Kalau nggak bisa ya minta kita bikinin, ya bayar kalau minta kita bikinin mah ya. Iya. Nah, ini udah jadi NIB-nya tuh. Ini nomornya biasa. Nah, di halaman kedua di lampiran udah ada 2 KBLI-nya. Yang satu desain apa namanya? Jasa desain. Yang kedua itu jasa konsultan kekayaan intelektual. Oke. Dan ternyata bisa nih ya? Ya, jadi bisa, dan bisa berapa banyak, bisa berapapun ya. Iya, bisa banyak lah ya. Karena pengembangannya, namanya pengembangan bisa sampai sebesar apa mungkin gitu. Ya, betul.
Oke, gimana nih Jis? Oke, itu aja. Paling kalau mau nambah lagi tutorialnya sama juga, tinggal diulangi aja gitu. Kalau error ya bisa pakai trik ini ya. Atau bisa komen di bawah. Iya. Atau error lagi. Iya, triknya sama gitu. Iya, triknya sama. Sama aja. Yang penting sabar. Kalau hari ini ternyata udah diurang nih sampai seharian nggak berhasil, coba besoknya. Ya, karena kita juga gitu. Karena kita juga gitu. Hari ini gagal nih, ya udah, besoknya. Besok lagi. Gitu. Kayak gitu. Kalau bisa juga order. Kalau kalian pusing gitu ya, Jis. Dan butuh cepet ya, butuh cepet, mentok. Pusing, order aja ke kita, nanti kita bantu. Kayak gitu ya. Order ya, ingat ya, order, bukan Bang tolong bikinin itu, enggak kayak gitu, tapi order, ingat ya. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, dan jangan lupa juga di share ya supaya bermanfaat nih video yang kayak gini. Jadi biar orang tuh nggak bingung-bingung lagi kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.